Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang bab Six Sigma. Saya sendiri Farah Miskaliana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Andika Giovanni dengan NIM 19 Saya Dina Pujianti sebagai moderator 3. Istilah Six Sigma atau Sigma 6 dipopulerkan oleh Motorola, Honeywell, dan General Electric. Memiliki dua arti dalam TQM. Dalam arti statistik, menggambarkan proses barang atau jasa dengan kapabilitas yang sangat tinggi atau 99,9997%. Motorola menggambarkan Six Sigma pada tahun 1980-an dalam menanggapi keluhan pelanggan mengenai produknya dan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan pertama-tama menentukan tujuan dari mengurangi cacat sebesar 90%. Dalam setahun, telah mencapai beberapa hasil yang impresif melalui melakukan tolak ukur terhadap persaingan, memiliki ide-ide baru dari karyawan, mengganti rencana penghargaan, menambah pelatihan, dan pembenahan krisis yang didokumentasikan prosedurnya ke dalam apa yang disebut Six Sigma dalam jasa. Six Sigma memadukan semua tujuan organisasi dalam satu kesatuan. Kualitas hanyalah salah satu tujuan dan tidak berdiri sendiri atau lepas dari tujuan bisnis lainnya. Six Sigma menciptakan agen perubahan atau change agent yang bukan bekerja di quality department. Definisi TQM dari Sigma ada dua. 1. Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi cacat, untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Six Sigma adalah sistem komprehensif, sebuah strategi, sebuah disiplin, dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Untuk perusahaan baru atau startup lebih baik menggunakan TQM dikarenakan lebih menghemat biaya atau cost. TQM itu juga merupakan dasar dari pembentukan budaya perusahaan, sehingga jika tidak memiliki budaya perusahaan yang kuat maka Six Sigma tidak dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan dari alat TQM untuk memberdayakan karyawan dan mengimplementasikan TQM sebagai usaha yang berkelanjutan. Seluruhnya yang di dalam organisasi harus dilatih dalam teknik dari TQM. Alat dari TQM dan tujuan alat dari TQM. 1. Alat untuk menghasilkan ide-ide. A. Lembar periksa adalah sebuah formulir yang dirancang untuk mencatat data. B. Diagram pencar adalah menunjukkan hubungan antar dua pengukuran. C. Diagram penyebab dan efek adalah sebuah alat yang mengidentifikasikan elemen proses penyebab yang mungkin memengaruhi hasil. Alat untuk mengatur data. A. Grafik Pareto. Grafik Pareto adalah sebuah grafik yang mengidentifikasikan dan plot masalah serta cacat dalam urusan serta menurun dari frekuensi. B. Diagram alur. Diagram alur adalah diagram yang menggambarkan langkah dalam sebuah proses. Adalah alat untuk mengidentifikasi masalah. Yang A. Histogram. Histogram adalah distribusi yang menunjukkan frekuensi dari kemunculan variabel. B. Diagram kendali proses statistik adalah diagram dengan waktu di sumbu horizontal untuk menaruh nilai dari statistik. Sigma dikenal dengan DMA-IC, 5 langkah model proses perbaikan, yaitu menentukan atau disebut definisi tujuan, rencana, cakupan, dan hasil, lalu menentukan informasi proses yang dibutuhkan, dan mengingat definisi kualitas dari pelanggan. Yang kedua, mengukur atau measures proses dan pengumpulan data. Yang ketiga, menganalisis atau disebut
analis. Artinya data memastikan berulang kali hasil terdapat duplikasi dan reproduksibilitas yang lain mendapatkan hasil yang sama. 4. Perbaikan atau disebut improve dengan memodifikasi atau merancang ulang prosedur dan proses yang ada. Yang kelima, mengendalikan atau disebut kontrol proses yang baru untuk memastikan tingkat kinerja dipertahankan. Rancangan Six Sigma. Yang ke-1, pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan atau disebut explore empowerment adalah pelibatan karyawan di setiap langkah dari proses produksi. Secara konsisten, penelitian mengajarkan bahwa sebesar 85% dari masalah kualitas berkaitan dengan material dan proses, bukan dengan kinerja karyawan. Cara membangun pemberdayaan karyawan. Yang pertama, membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, mengembangkan pengawas yang terbuka dan sportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang keempat, membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Yang kelima, menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Tim dapat dibentuk untuk mengatasi bermacam-macam isu. Perhatian utama tim adalah kualitas. Sebuah dikenal sebagai lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas atau disebut quality circle adalah sekelompok karyawan yang bertemu secara reguler untuk memecahkan masalah pekerjaan. Yang kedua yaitu tolak ukur. Tolak ukur adalah bahan lain di dalam program TQM suatu organisasi. Tolak ukur melibatkan standar barang, jasa, biaya, atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses atau proses yang serupa milik sendiri. Idenya adalah untuk mengembangkan target di mana untuk ditebak, lalu untuk mengembangkan standar atau tolak ukur terhadap apa yang akan dibandingkan kinerjanya. Langkah-langkah untuk mengembangkan tolak ukur adalah 1. Menentukan apa yang akan dilakukan tolak ukur. Yang kedua, membentuk tim untuk tolak ukur. Yang ketiga, mengidentifikasikan tolak ukur. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur. Yang kelima, mengembangkan tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur. Tepat waktu atau just in time adalah filsafat dibalik konsep tepat waktu. Salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas dalam 3 cara. Yang pertama yaitu JIT memotong biaya kualitas. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas. Yang ketiga, kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah untuk menggunakan sistem JIT. Konsep Taguchi. Sebagian besar masalah kualitas adalah hasil dari produk dan proses rancangan yang buruk. Genichi Taguchi telah memberikan kita 3 konsep yang ditujukan untuk memperbaiki baik produksi maupun proses kualitas. Baik produksi maupun proses kualitas meliputi kekuatan kualitas, fungsi kehilangan kualitas, dan kualitas yang berorientasi sasaran. Yang pertama, kekuatan kualitas atau disebut quality robust. Produk adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufacturing dan kondisi lingkungan. Ide dari Taguchi adalah untuk menghilangkan efek
dari kondisi yang merugikan ketimbang menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan dampak adalah lebih mudah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam menghasilkan produk yang kuat. Variasi yang kecil dari material dan proses tidak menghancurkan kualitas produk. Yang kedua, fungsi kerugian kualitas atau disebut quality loss function. Mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkat saat produk tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Biaya-biaya ini mencakup tidak hanya ketidakpuasan pelanggan, namun juga garansi dan kerugian yang tinggi. Kerugian yang tinggi meliputi produksi organisasi, pelanggan, dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.